Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat yang keempat firman Tuhan. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita telah belajar dan bahkan mengalami sendiri bagaimana kuasa ilahi dan janji Allah memimpin seseorang atau kita untuk membangun kehidupan yang serupa Kristus secara kodrati. Meskipun didorong oleh kuasa dan janji Allah yang berharga, tidaklah terjadi secara otomatis tanpa peran kita serta. Nah, setiap anak Allah, setiap kita memiliki bagian dan tanggung jawab yang harus diusahakan dengan segenap hati agar pertumbuhan secara Kristus dapat terjadi dalam hidup kita. Nah, diawali dengan iman dan percaya kepada janjinya yang berharga itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menerima janji yang berharga itu sebagai anak-anak Tuhan? Bukan hanya kita menerima, tetapi kita harus melakukan dan harus ada tindakan untuk kita menerima janji Allah itu. Nah, yang pertama adalah bersungguh-sungguh melakukan bagian kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, di sini dalam ayat yang kelima A dikatakan kata sungguh-sungguh, bagian ini menunjukkan pada usaha yang harus dilakukan secepat mungkin dengan segenap hati tanpa menunda-nunda. Nah, inilah tanggapan yang paling tepat untuk kita menghargai janji-janji Allah yang berharga itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran seorang dalam pertumbuhan rohani sangatlah penting. Nah, kita juga harus berperan untuk agar kita menerima janji Allah, kita harus sungguh-sungguh. Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ketika kita sudah sungguh-sungguh dengan usaha kita melakukan perintah Tuhan, nah langkah yang selanjutnya adalah poin yang kedua, melangkah dengan iman setiap hari. Di dalam 2 Petrus pasal yang kelima tadi sampai yang ketujuh, yang selanjutnya dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Di dalam ayat yang ke-8, sebab apabila itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita harus bukan hanya bersungguh-sungguh, tapi kita harus setiap hari menambahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, tetap setia dan hidup di dalam kebajikan dan penguasaan diri, dalam ketekunan, kesalehan kita. Nah, kualitas-kualitas inilah yang harus kita usahakan dan telah menjadi bagian yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh agar terbentuk di dalam diri kita. Dikatakan kita harus menambahkan iman kita dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap apapun yang kita alami, kita terus berpegang kepada firman Tuhan, terus menguasai diri kita, terus tekun dalam beribadah, dalam berdoa. Dan apapun yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk agar supaya kita menerima janji Tuhan yang digenapi dalam setiap kehidupan kita yang percaya
sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah menjadi efektif dan berbuah di dalam Kristus. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 8 sampai yang ke-11 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak akan memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, diperlengkapi dengan kuasa dan janji Allah dan kesungguhan untuk melakukan bagian kita, pengenalan akan Kristus akan membawa pada kehidupan yang berhasil dan berbuah. Dengan kehidupan seperti ini tidak akan jatuh tersandung kepada kita yang diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah yang kekal. Nah, Bapak Ibu, sebab itu saudara sekalian, hal tersebut merupakan bagian yang harus kita kerjakan dengan penerapan dilakukan bersama dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena tidak hanya hari ini saja, tetapi kita terus-menerus mengerjakannya untuk kita menerima janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Titus 3 ayat yang ke-8 dikatakan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, dikatakan kita untuk tetap menguatkan mereka yang sudah percaya, saudara-saudara kita, keluarga kita. Walaupun mereka sudah percaya, tetapi kita yang sudah lebih mengenal Tuhan dan lebih menambahkan iman kita, kita terus menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, agar kita semua dapat menerima janji Tuhan yang luar biasa itu dalam setiap kehidupan kita. Terus melakukan bagian kita, dan biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya janji-janji-Mu tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya kami mau hidup lebih lagi dengan iman yang lebih sungguh-sungguh pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu ya Tuhan.